Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang bersetubuh dengan jin. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Ilham. Cerita ini terjadi saat aku masih berumur sekitar 29 tahun. Waktu itu keadaan ekonomi keluargaku masih sangat jauh dari kata cukup. Hal itulah yang membuat aku harus melakukan pekerjaan apapun demi menyambung hidup. Hingga akhirnya cerita ini pun terjadi. Berawal dari tawaran seorang teman. Saat itu aku diajak untuk kerja keluar kota dengan dijanjikan bayaran yang menggiurkan. Meski pada awalnya aku menolak tawaran tersebut karena aku tidak bisa jauh dengan orang tuaku. Akhirnya keadaanlah yang memaksaku untuk mengambil pekerjaan tersebut. Ham, ini ada pekerjaan jaga gudang di Jawa Timur. Apa kamu mau? Ucap Saiful. Jauh banget, aku gak bisa ninggalin orang tuaku bro, jawabku. Pekerjaan ini cuma 2-3 bulan aja Ham. Cuma jaga gudang buah sampai kebun buahnya panen. Kalau udah panen, pekerjaan kita selesai dan kita bisa langsung pulang. Kalau kamu di sini terus, nanti saat lebaran tiba kasihan orang tuamu Ham. Kan kalau lebaran butuh uang banyak, ucap Saiful. Dan setelah kami melakukan obrolan panjang, akhirnya saat itu aku menyetujui tawaran Saiful. Aku pun lalu meminta izin kepada orang tuaku. Dan setelah mendapat restu dari kedua orang tuaku, akhirnya kami pun siap berangkat di hari yang sudah kami tentukan. Namun semuanya berubah saat hari pemberangkatan tiba. Waktu itu Saiful yang sebelumnya paling antusias, tiba-tiba mendadak tidak bisa berangkat karena terkena musibah. Ham, aku gak bisa berangkat sekarang. Aku nyusul aja ya. Nenekku meninggal kemarin malam, ucap Saiful. Waduh, ya gak mau aku full. Kalau kamu gak bisa berangkat sekarang, ya sudah, aku berangkat nunggu kamu aja lah, jawabku tegas. Ya jangan gitu dong Ham. Aku sudah janji sama bos kita kalau kita akan datang sekarang. Kalau janji kita meleset, nanti kita gak dipercaya oleh bos kita. Percaya deh, aku pasti nyusul kok. Aku sudah telepon calon bos kita. Kalau kamu yang berangkat duluan dan aku nyusul, ucap Saiful. Kami pun saat itu sempat berdebat panjang karena selain aku tidak mau berangkat sendirian. Waktu itu lowongan pekerjaan ini ada berkat info dari Saiful. Jadi aku kurang enak kalau harus berangkat sendiri. Namun karena kami harus menjaga kepercayaan calon bos, akhirnya aku memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu agar semuanya tetap berjalan sesuai rencana. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun berangkat menuju lokasi seorang diri. Jarak antara rumahku dan tempat kerja yang sangat jauh membuat aku hanya tertidur selama perjalanan. Hingga tanpa terasa, tiba-tiba aku pun sudah sampai di terminal di salah satu kota di Jawa Timur. Saat aku turun dari kendaraan, aku sama sekali tidak tahu harus berjalan kemana. Karena menurut info dari Saiful, lokasi kerjaku saat itu sangat jauh dari pusat kota dan aku akan dijemput seseorang. Dan akhirnya, di sela-sela aku menunggu, tiba-tiba aku mendengar suara orang memanggil namaku. Mas Ilham ya? Tanya seorang laki-laki parubaya dengan memakai baju putih polos lengkap dengan sarung yang diselempangkan di bahunya. Benar Pak, jawabku. Perkenalkan, saya Rahmat. Saya disuruh Pak William untuk jemput Mas di sini. Mas yang mau kerja di gudang kan? Oh iya Pak, jawabku. Ya sudah, kalau begitu ayo langsung ke lokasi saja. Saya juga disuruh untuk menunjukkan dan mengarahkan apa saja yang akan Mas kerjakan nanti, ucap Pak Rahmat. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun naik motor dengan Pak Rahmat menuju ke lokasi gudang tersebut.
Selama perjalanan naik motor, perasaanku sangat tidak karuan. Karena selain gudang tujuanku terletak jauh dari pemukiman penduduk, ternyata gudang ini terletak tepat di bawah kaki gunung. Wah, gudangnya jauh sekali ya, mana sepi lagi. Tapi gak apa-apa lah, yang penting aku dapat kerjaan, ucapku. Dan setelah beberapa lama mengendarai motor, akhirnya kami pun sampai di gudang tujuan kami. Itu gudangnya Masnya nanti tidurnya di lantai 2. Lantai bawah ini hanya digunakan untuk menyimpan pupuk dan obat-obatan tanaman ya Mas. Tugas Mas cuma menjaga kebersihan gudang dan menjaga kebun agar aman dari pencuri. Ini kan buahnya hampir panen, jadi di sini rawan pencuri Mas. Oleh sebab itu Mas harus memastikan keamanan di area kebun Pak William ini. Oh iya, di dekat pintu utama juga sudah ada anjing besar Mas. Tapi anjingnya di dalam kandang dan dari dulu tidak pernah keluar kandang. Karena selain Pak William takut anjingnya hilang, anjing tersebut katanya harganya mahal Mas. Jadi tenang saja, dia nggak mungkin keluar dan nggak mungkin gigit Mas, terang Pak Rahmat. Baik Pak, tapi ini kok sepi sekali ya kebunnya. Ini kan masih siang. Apa nggak ada pegawai kebun yang masuk hari ini, tanyaku. Ini kan hampir panen Mas, jadi sudah tidak ada pegawai Mas. Mungkin 2 minggu lagi baru ada pegawai pemetik buah. Sekarang cuma jaga aja, terang Pak Rahmat. Oh begitu ya Pak. Oh iya, satu lagi Mas. Tiap jam 6 sore, Mas harus nyalain genset biar bisa nyalain lampu. Gensetnya ada di samping pohon sawo, gak jauh dari gerbang utama. Dan jangan lupa, kalau ada apa-apa, langsung bilang saya ya Mas. Gudang saya berada di kebun sebelah. Kalau bosan, Mas bisa main ke tempat saya. Tapi saya sarankan mendingan jangan. Karena letak gudang saya jauh kalau harus ditempuh dengan jalan kaki. Biar saya saja yang sering main ke sini, ucap Pak Rahmat. Dan setelah semua penjelasan dari Pak Rahmat kurasa sudah cukup. Akhirnya siang itu pun Pak Rahmat pergi meninggalkanku. Saat itu setelah kepergian Pak Rahmat, aku pun langsung membereskan barang-barangku dan pergi berkeliling untuk mengenal lebih dekat apa saja yang ada di kebun ini. Dan singkat cerita, akhirnya waktu pun menjelang malam. Dan tanpa pikir panjang, aku pun saat itu langsung menuju ke genset agar lampu di gudangku bisa menyala. Sesampainya di area genset, waktu itu aku memang melihat seekor anjing besar yang sedang tertidur di dalam kandang besi. Namun sepertinya kandang tersebut sudah lama tidak dibuka. Itu terlihat dari besi yang sudah berlumut dan di sekitar kandang juga sudah ditumbuhi rumput-rumput liar. Namun semua itu tidak kuhiraukan lagi, karena aku memilih untuk terus mengotak-atik genset agar aku bisa segera menyalakan lampu. Dan setelah semuanya menyala, akhirnya aku pun kembali menuju gudang. Masih teringat jelas di kepalaku, itu adalah malam pertama aku menjaga gudang di kebun itu. Suasana saat itu sangat sunyi sekali. Waktu itu aku hanya mendengarkan suara jangkrik yang hanya berbunyi sesekali. Namun semua itu seolah tidak menjadi masalah bagiku. Karena badanku sudah terasa lelah, akhirnya aku pun malam itu memilih untuk langsung tidur. Sekitar pukul 11 malam, aku terbangun dari tidurku karena waktu itu aku mendengar suara seperti seorang sedang memukul-mukul bambu, layaknya orang sedang ronda. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan segera mencari sumber suara tersebut. Aku pun malam itu langsung beranjak dari ranjang dan segera mengintip dari jendela kamarku. Karena letak kamarku memang berada di lantai 2. Tentu saja, jika ada orang atau apapun yang beraktivitas di luar gudang, aku bisa melihatnya dengan sangat jelas dari sini. Ketika aku mengintip dari sela-sela hordeng jendela, saat itu aku sangat terkejut. Karena malam itu, aku melihat dengan sangat jelas ada sosok kakek-kakek yang sedang berjalan mengelilingi gudangku. Sosok kakek-kakek tersebut berjalan pelan sambil membawa seperti lentera kecil di tangan kanannya. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan langsung menutup kembali hordeng yang ada di jendelaku. Itu siapa ya? Masa di sini ada setan sih? Jangan-jangan itu jadi orang, ucapku dalam hati. Karena aku khawatir sosok tersebut adalah pencuri, akhirnya aku berniat untuk turun dan memastikannya.
Karena selain ini adalah malam pertamaku. Ini semua menjadi tanggung jawabku memastikan keamanan di kebun ini. Jadi waktu itu, meskipun aku sedikit takut, aku tetap memberanikan diri untuk melihatnya lebih dekat lagi. Dan setelah aku keluar dari gudang, aku langsung mengarahkan senterku ke sana kemari untuk memastikan apa ada orang selain aku di kebun ini. Setelah beberapa lama berteriak dan mondar-mandir ke sana kemari, waktu itu aku tidak menjumpai siapapun. Hal itulah yang membuatku semakin penasaran siapakah kakek tadi yang mondar-mandir di area gudang ini. Karena aku masih belum merasa aman, akhirnya aku pun memutuskan pergi ke pintu gerbang untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada orang yang masuk selain aku. Selama perjalanan ke gerbang, aku tiba-tiba mencium bau yang sangat busuk. Bau tersebut tercium sangat dekat, seolah sumber bau tersebut tepat di belakangku. Karena aku pikir saat itu adalah bau bangkai binatang, akhirnya aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan langkahku. Tapi anehnya, bau tersebut seolah mengikutiku hingga sampai di gerbang. Sesampainya di gerbang, aku tidak menemukan sedikit pun keanehan. Saat itu gerbang masih terkunci rapat dan tidak ada bekas orang yang masuk. Bahkan waktu itu, aku juga sempat mengarahkan senterku ke kanan dan ke kiri untuk kembali memastikan bahwa semuanya benar-benar aman. Dan setelah semuanya kuanggap aman, akhirnya aku pun kembali ke gudang. Saat perjalanan kembali ke gudang, waktu itu aku seolah diikuti oleh makhluk halus. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, tapi aku sangat yakin makhluk halus tersebut mengikutiku. Bahkan keyakinanku bertambah kuat ketika aku merasakan seperti ada yang duduk di atas pundakku. Ditambah dengan suara anjing yang sebelumnya menggonggong keras. Tiba-tiba gonggongan anjing tersebut berubah menjadi seolah ketakutan, seperti telah melihat sesuatu. Saat itu tentu saja, aku segera mempercepat langkahku, meskipun badanku terasa semakin berat. Dan sesampainya di depan gudang, aku tiba-tiba melihat ada sosok perempuan berbaju putih kusam dengan rambut yang sangat sudah tidak terawat. Sosok tersebut berjalan pelan keluar dari dalam gudangku, seperti membawa sesuatu. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan berlari ke balik pohon agar aku bisa melihatnya lebih dekat lagi. Dan setelah mendapatkan posisi yang pas, aku pun waktu itu mencoba memberanikan diri untuk melihat sosok tersebut. Karena di dalam hatiku, aku masih khawatir jika itu bukanlah setan, melainkan maling. Masih teringat jelas di ingatanku, sosok tersebut berjalan pelan mengelilingi gudang hingga beberapa kali. Dan tidak berapa lama, kemudian akhirnya sosok tersebut berhenti di belakang gudang. Setelah sosok tersebut sudah kupastikan tidak berkeliling lagi, saat itulah aku langsung berlari masuk ke dalam gudang dan langsung mengunci semua pintu sambil gemetar tidak karuan. Sesampainya di dalam gudang, aku langsung berlari ke dalam kamar. Dan aku langsung berzikir sampai akhirnya aku pun tertidur pulas. Aku terbangun karena ada suara orang memanggil namaku. Setelah kulihat dari jendela kamar, ternyata Pak Rahmat yang sepertinya sudah dari tadi berdiri di depan gudang. Dan tanpa pikir panjang, aku pun akhirnya berjalan turun untuk segera membukakan pintu tutupnya. "Pagi Mas Ilham," ucap Pak Rahmat. "Pagi Pak, kirain siapa? Silakan masuk," jawabku sopan. Setelah Pak Rahmat persilakan duduk, aku langsung menceritakan apa yang kualami semalam. "Pak, kemarin malam aku kok lihat ada orang tua yang lewat di depan gudang. Di sekitar sini apa ada orang lain selain kita Pak?" tanyaku sopan. Belum sampai aku menceritakan semuanya, Pak Rahmat tiba-tiba memotong ucapanku dengan nada yang sedikit tinggi. "Mas, lain kali kalau Masnya lihat sesuatu yang menurut Mas itu bukan pencuri, tolong jangan hiraukan ya Mas. Jangan sekali-kali keluar, apalagi membukakan pintu, biar Mas aman dan betah di sini. Dan ingat satu lagi, jangan sekali-kali Mas pergi ke belakang gudang. Kalau Mas ketahuan pergi ke belakang gudang, saya akan lapor Pak William. Karena di sini itu tindakan dilarang," jawab Pak Rahmat tegas. Mendengar hal itu, tentu saja aku hanya mengangguk, meskipun dalam hati aku masih kebingungan dengan maksud perkataan Pak Rahmat. Karena setauku,
Di belakang gudang cuma ada pohon pinus dan tidak ada yang lain. Tetapi sudahlah, aku nurut saja biar aman, ucapku dalam hati. Dan singkat cerita, akhirnya hari itu pun berlalu begitu saja. Malam pun kembali tiba. Malam itu seperti biasanya, setelah semua aku pastikan aman, aku langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci dari dalam. Dari sini kan semua sudah terlihat. Jadi aku tidak perlu jika aku melihat sesuatu. Cukup kulihat dari sini saja, pikirku. Malam itu saat aku berbaring dengan santai, tiba-tiba aku mendengar suara orang melangkah mondar-mandir di sekitar gudang. Dan setelah aku intip dari jendela, aku sangat terkejut karena saat itu aku melihat Pak Rahmat yang sedang berjalan mondar-mandir sambil membawa seperti wadah sesajen. Semua itu terlihat dari kepulan asap kecil yang keluar dari wadah yang dibawa oleh Pak Rahmat. Waktu itu aku juga melihat Pak Rahmat seperti tergesa-gesa berjalan ke arah belakang gudang. Beliau terlihat warna-wiri seperti melakukan aktivitas yang sangat mencurigakan. Karena aku tidak mau mengganggu, akhirnya aku hanya mengawasi sambil masih terheran-heran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Rahmat saat itu. Dan tanpa menghiraukan hal itu, aku pun memutuskan untuk tidak peduli dan memilih melanjutkan tidurku. Sekitar lewat tengah malam, saat itu aku sangat terkejut karena aku tiba-tiba mendengar banyak sekali suara wanita yang sedang melakukan aktivitas. Mulai suara mengobrol, tertawa cekik-cekikan, hingga suara tangis. Semuanya terdengar jelas dari arah belakang gudang yang ditempati ini. Karena saat itu aku sudah sangat penasaran, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melihat ke belakang gudang. Ini kan sudah tengah malam. Pak Rahmat gak mungkin tahu kalau aku pergi ke belakang. Di belakang kok ramai sekali ya? Ini pasti ada yang disembunyikan dariku. Saat itu rasa penasaranku sudah tidak bisa dibendung lagi. Karena selain aku mendengar suara banyak wanita, saat itu aku juga ingin tahu ada apa sebenarnya di balik gudang ini. Dan akhirnya, waktu itu aku pun berjalan pelan menuju belakang gudang ini. Malam itu ketika aku berjalan baru sampai di samping gudang, aku sudah disambut dengan bau dupa yang sangat menyengat. Namun hal itu semakin membuat aku penasaran. Dan aku pun memilih untuk terus melangkahkan kakiku perlahan. Dan sesampainya di belakang gudang, aku tidak melihat satupun orang. Waktu itu aku hanya melihat kebun buah ditambah pohon pinus yang menjulang sangat tinggi. Namun aku tidak menyerah sampai di situ saja. Malam itu aku berusaha terus mencari dengan mengarahkan senterku ke sana kemari, menelusuri bau dupa yang saat itu masih tercium oleh hidungku. Dan tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pandanganku teralihkan oleh beberapa ruangan seperti penjara kecil yang berjejer rapi tepat di belakang gudang ini. Ruangan tersebut berpagar besi dengan balutan kain putih bersih yang membuatnya terlihat semakin mencurigakan. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung perlahan mendekatinya. Dan ketika aku sudah berada di depan salah satu pintu ruangan besi tersebut, aku sangat terkejut karena saat itu aku melihat banyak sekali sesajen, mulai dari dupa, bunga-bunga, telur, kemenyan, hingga selendang Jawa. Dan karena masih penasaran, akhirnya aku pun membuka salah satu jeruji besi tersebut dan mengambil sesajennya untuk melihat lebih detail apa saja isi sesajennya. Dan lebih terkejutnya lagi, aku melihat semua isi dari sesajen tersebut terlihat masih baru dan seperti baru saja orang yang menggantinya. Loh, ini dupa kok masih utuh seperti baru dinyalakan. Orang terakhir ke belakang sini kan Pak Rahmat. Itu juga sudah beberapa jam yang lalu. Seharusnya dupanya sudah sisa setengah dong. Tapi kok ini terlihat baru sekali ya? Ucapku dalam hati. Dan belum selesai aku kebingungan, tiba-tiba aku mendengar suara kakek-kakek yang sedang batuk dengan sangat keras sekali. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung terkejut ketakutan. Dan setelah aku toleh ke sana kemari, akhirnya waktu itu aku melihat sosok kakek-kakek yang sedang duduk tidak jauh dariku. Sosok tersebut duduk tenang sambil bersandar di salah satu pohon pinus yang ada di sini. Ketika kuarahkan senterku ke arah wajahnya, aku melihat wajah kakek-kakek tersebut sudah sangat keriput sambil tidak henti-hentinya meneteskan air liur. Dan ketika aku mencoba mendekatinya, tiba-tiba kakek tersebut tertawa terbahak-bahak
dengan suara yang sangat keras sekali. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung lari terbirit-birit, menyelamatkan diri sambil berteriak ketakutan. Dan ketika aku berlari, aku seolah baru sadar kalau waktu itu aku sedang berada di kerumunan makhluk halus. Sontak keringatku langsung bercucuran, jantungku berdetak kencang, dan seluruh tubuhku gemetar tidak karuan. Malam itu aku melihat semuanya, mulai dari yang putih pucat hingga yang sudah hancur lebur. Semuanya menampakkan wujud di hadapanku. Setelah aku berlari sekuat tenaga, akhirnya aku pun sampai di kamarku. Saat itu, aku langsung menutup pintu kamar dan masuk ke dalam selimut dengan perasaan yang masih sangat ketakutan. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu tidak berapa lama kemudian, pintu kamarku juga digedor-gedor dengan sangat kencang sekali. Bahkan di jendela kamarku, aku juga melihat sosok perempuan yang membentur-benturkan kepalanya, seolah hendak memaksa untuk masuk ke dalam kamarku. Waktu itu nafasku seolah berhenti, tubuhku gemetar tidak karuan, dan aku pun menangis ketakutan tiada henti. Dan setelah sekitar pukul 4 pagi, aku sedikit lega karena gangguan tersebut perlahan menghilang. Waktu itu aku langsung mengemasi barang-barangku dan berniat untuk segera pergi dari gudang ini. Dan setelah menunggu agar lebih pagi lagi, akhirnya aku pun berjalan kaki menuju gudang Pak Rahmat. Namun sesampainya di gudang Pak Rahmat, saat itu aku tidak menjumpai Pak Rahmat ataupun keluarganya. Pagi itu kondisi gudang Pak Rahmat terkunci rapat dan seolah baru saja ditinggalkan. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung emosi dan kebingungan. Karena selain waktu itu benar-benar sepi, aku juga tidak tahu sama sekali jalan menuju perkampungan. Dan setelah berusaha mencari, namun tetap tidak menjumpai Pak Rahmat, akhirnya aku pun kembali ke gudangku. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya aku pun saat itu memilih untuk tetap bertahan di dalam gudang dan berharap segera bantuan datang. Malam itu cuaca sedang berkabut, disertai dengan turun hujan yang sangat deras sekali. Karena aku masih trauma dengan kejadian yang telah menimpaku, akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk tidur lebih awal dan berharap tidak lagi mendapatkan gangguan dari makhluk halus yang ada di sini. Di sela-sela aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena suara petir yang saat itu menyambar dengan sangat keras. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan aku pun kembali terbangun. Dan tidak beberapa lama kemudian, di sela-sela suara hujan yang sedang turun dengan deras, aku mendengar suara tangisan perempuan yang terdengar seperti tidak jauh dari tempat tidurku. Dan setelah aku intip dari jendela kamarku, waktu itu aku tidak melihat siapapun. Namun karena suara tersebut terdengar semakin jelas, akhirnya aku pun memilih untuk turun ke lantai bawah demi memastikan sumber suara tersebut. Suara tersebut semakin lama semakin terdengar jelas di antara derasnya hujan. Dan setelah aku menuruni tangga, aku sangat terkejut karena saat itu aku melihat ada sosok perempuan yang sedang duduk di depan pintu gudang sambil menundukkan kepalanya. "Siapa itu?" teriakku. Karena penasaran, aku pun terus melanjutkan langkahku mendekati sosok perempuan tersebut. Tapi belum sampai aku mendekatinya, tiba-tiba lampu di gudang ini mendadak mati. Dan setelah aku mengambil senter dan mengarahkan cahayanya ke pintu gudang, aku kembali sangat terkejut karena sosok perempuan menangis tersebut tiba-tiba juga sudah menghilang begitu saja. Karena aku sudah merasa tidak aman lagi, akhirnya aku pun berlari keluar gudang dan segera menuju ke genset. Sesampainya di genset, aku melihat sesuatu yang menurutku janggal. Genset ini mati bukan karena konslet atau rusak, melainkan seperti sengaja dimatikan oleh seseorang. Itu terlihat dari tombol on off yang mengarah ke off, seolah sengaja ditekan agar lampu di kebun ini semuanya mati. Di sela-sela aku yang masih kebingungan dengan genset tersebut, tiba-tiba aku kembali sangat kaget karena saat itu aku dikejutkan oleh anjing Pak William yang tiba-tiba ada tepat di sampingku. Anjing tersebut diam sambil terus menjulurkan lidahnya. Saat itu tentu saja aku mencoba menenangkan diri dengan coba mengelus badan anjing tersebut. Namun tiba-tiba, anjing tersebut berlari menjauh dariku sambil menggonggong dengan keras. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun langsung hendak kembali ke gudang mengingat hujan yang turun saat itu semakin deras.
Dan saat aku berpaling hendak berjalan, tiba-tiba aku melihat tepat di atas genset ada sosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wajah perempuan tersebut sebelahnya hancur. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan aku pun langsung lari terbirit-birit. Dan sesampainya di depan gudang, dengan nafas yang masih ngos-ngosan, aku lagi-lagi melihat ada seorang wanita yang berdiri tepat di samping pintu gudangku. "Siapa itu?" teriakku. "Mas, maaf, ini saya Dewi. Saya anak penjaga gudang di kebun sebelah utara. Tadi saya lihat lampu di sini mati. Kukira ada apa-apa," jawabnya. "Ya mbak, tadi tiba-tiba gensetnya mati. Mbaknya kok sendirian?" jawabku. "Orang tua saya lagi turun ke kampung bawah untuk beli bahan makanan. Mereka balik ke sini besok kayaknya, karena sekarang hujannya masih lebat banget," ucapnya. "Ya sudah, silakan masuk," jawabku. "Gak apa-apa nih mas, masnya sendirian?" tanyanya. "Iya mbak, temenku mungkin besok malam baru datang," sahutku. "Oh, kirain sama istrinya," ucapnya. "Enggak mbak, saya masih bujang kok. Tapi ini kita ngobrol di kamar saja ya, karena di bawah sini bawa obat-obatan pestisida dan gak ada tempat duduknya," ucapku. "Iya mas," jawabnya singkat. Akhirnya malam itu pun kami berdua ngobrol kesana kemari di dalam kamar sambil berselimut rapi karena hujan yang memang tidak kunjung berhenti. Saat itu aku pun menceritakan semua yang kualami pada Dewi. Tapi anehnya, menurut Dewi itu semua sudah menjadi hal yang biasa dan tidak perlu dipikirkan lebih jauh lagi. Singkat cerita, waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Karena cuaca yang semakin dingin dan kami semakin mengantuk, tiba-tiba Dewi menyandarkan kepalanya di bahuku sambil memelukku. Saat itu tentu saja aku langsung kaget dan salah tingkah. Tapi lama-kelamaan, aku pun menjadi terbiasa karena waktu itu cuaca memang benar-benar sangat dingin. Dan karena aku mulai nyaman, akhirnya aku pun membelai rambutnya dan kembali menyelimutinya. Hingga akhirnya hal itu pun terjadi. Keesokan harinya, aku terbangun kesiangan dengan kondisi yang sudah tidak memakai pakaian sama sekali. Bahkan aku pun saat itu juga tidak lagi melihat Dewi ada di sampingku. Dewi kemana ya? Apa mungkin dia sudah kembali ke gudangnya? Nanti saja aku samperin. Sekarang aku mau matiin genset dulu, ucapku. Siang itu pun aku langsung berjalan ke arah genset dan lagi-lagi aku melihat keanehan. Kali ini soal anjing Pak William yang kemarin kulihat keluar dari kandangnya. Setelah kuamati lebih jauh, kandang anjing ini sepertinya memang sudah lama tidak dibuka. Itu terlihat dari bentuk kandang yang sudah dipenuhi lumut dengan gemboknya yang sudah berkarat. Nah, kalau kemarin bukan anjing ini yang keluar, terus anjing siapa? Pikirku kebingungan. Saat itu aku masih melihat-lihat kondisi kandang. Tiba-tiba, Pak Rahmat berdiri tepat di balik pintu gerbang sambil berdiri diam mengawasiku. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung berteriak memanggilnya. "Pak Rahmat," teriakku. Saat itu Pak Rahmat hanya diam dan tidak menjawab panggilanku. Tapi anehnya, tiba-tiba beliau langsung memberi isyarat untuk mengajakku segera pergi dari tempat ini. Waktu itu aku juga sempat kebingungan dengan sikap Pak Rahmat yang mendadak berubah menjadi dingin dan seperti mengusirku. Namun saat itu aku hanya diam dan menuruti perintah Pak Rahmat. Aku bergegas mengemasi barang-barangku dan akhirnya aku pun naik motornya untuk pergi dari gudang tersebut. Sepanjang perjalanan turun, aku terus memaksa Pak Rahmat agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku dan ada apa sebenarnya di gudang tersebut. Karena terus memaksa, akhirnya Pak Rahmat mau menceritakannya kepadaku. "Mas tahu kenapa saya melarang Mas untuk tidak melakukan apa-apa meskipun apapun yang terjadi?" "Enggak Pak," jawabku. "Mas tahu saya juga melarang Mas jangan pergi ke belakang gudang?" "Enggak Pak," jawabku. "Mas sebagai pegawai baru seharusnya nurut apa kata saya. Soalnya ini menyangkut keselamatan Mas Ilham sendiri. Ketika saya bilang jangan, ya seharusnya jangan dilakukan. Dan semua itu tidak harus saya beri alasan, karena menyangkut rahasia Pak William," terangnya. Mas Ilham masih percaya kalau kebun seluas ini hanya dipasrahkan ke 1 atau 2 orang penjaga saja, ucap Pak Rahmat. "Loh, memang ada berapa Pak?" tanyaku semakin keheranan. "Menjaga kebun seluas ini gak cukup hanya dijaga oleh manusia Mas.
Harus ada makhluk halus yang membantu menjaganya, ucap Pak Rahmat. Tapi kemarin aku ditemani perempuan Pak, Dewi namanya. Katanya orang tuanya penjaga kebun di utara sana dan lagi turun ke kampung untuk membeli bahan makanan. Astagfirullah, itu kuntilanak Mas, jawab Pak Rahmat dengan nada yang sangat terkejut. Setelah mendengar hal itu, tentu saja tubuhku langsung lemas dan seolah tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Pak Rahmat. Akhir cerita, saat itu aku pun langsung pulang karena Pak Rahmat sudah melarangku untuk tinggal lebih lama lagi di gudang tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, waktu kuhabiskan dengan melamun, seolah masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi kepadaku. Aku pun saat itu mengingat semua kejadian itu, kembali sambil terus bersyukur karena masih diberi keselamatan. Sesampainya di rumah, aku lagi-lagi kembali terkejut karena waktu itu orang tuaku tiba-tiba melarangku untuk masuk ke dalam rumah. Jangan masuk ke rumah dulu nak, mandi ke sumber air dulu, 7 sumber ya. Kamu cari di kampung sebelah sumbernya, ucap ibuku. Karena sejak kecil aku tidak pernah membantah perkataan orang tuaku. Akhirnya saat itu, aku langsung pergi untuk mencari sumber air tersebut. Dan singkat cerita, setelah selesai melakukan semua perintah orang tuaku, akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah dan menceritakan semua yang kualami. Saat itu aku juga kaget dengan penuturan orang tuaku yang mengaku melihat ada sosok perempuan yang mengikutiku saat aku pulang ke rumah. Oleh sebab itu, aku disuruh mandi terlebih dahulu agar sosok tersebut segera pergi dariku. Namun semuanya seperti sia-sia karena menurut orang tuaku, aku telah disukai oleh makhluk halus tersebut. Itu terlihat dari pegangan tangannya dan senyumannya. Dan yang lebih parahnya lagi, orang tuaku juga mencurigaiku bahwa aku telah melakukan hubungan badan dengan makhluk tersebut. Saat itu aku sudah tidak bisa mengelak lagi, karena dugaan orang tuaku dikuatkan dengan memar atau lebam yang terdapat di seluruh tubuhku. Waktu itu aku sebenarnya juga tidak menyadari jika seluruh tubuhku saat itu terdapat banyak sekali memar. Aku baru menyadarinya saat aku mandi di sumber air. Karena menurut orang tuaku, itu adalah bukti bahwa aku telah melakukan hubungan badan dengan makhluk halus. Hal itu yang akhirnya membuat orang tuaku khawatir dan langsung menghubungi saudara-saudaraku untuk berkonsultasi agar aku segera mendapatkan pertolongan yang tepat. Dan akhir cerita, saat itu aku sering sakit-sakitan hingga beberapa tahun. Bahkan yang lebih parahnya lagi, hingga umur 40 tahun aku masih belum bisa mendapatkan jodoh. Dan setelah aku berkonsultasi dengan ulama, akhirnya waktu itu aku diruqyah rutin dan melakukan beberapa terapi. Setelah melakukan serangkaian pengobatan yang panjang, akhirnya aku pun bisa mendapatkan jodoh dan kini aku sudah memiliki 1 orang anak. Waktu itu aku juga ingat, sekitar 2 tahun setelah kepulanganku dari gudang tersebut, aku mendengar kabar bahwa Saipul telah meninggal dunia akibat komplikasi penyakit. Namun yang membuat aku terkejut adalah saat itu jenazah Saipul juga dipenuhi luka lebam sama seperti yang kualami dahulu. Karena kurasa aku tidak memilih hak untuk ikut campur, akhirnya saat itu aku hanya bisa diam dan mendoakannya sambil masih terus merasa bersalah. Hal yang paling kusesali adalah ketidakmampuanku untuk mengingatkan Saipul agar tidak melanjutkan pekerjaannya menjaga gudang tersebut. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.